Kalaupun, risalah ini, laporan keuangan ini dijadikan bukti pada waktu, dulu, seharusnya kejaksaan tidak bisa mengatakan ini rugi di zamannya Adam Damiri. Ada pertimbangan yang menyatakan bahwa ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum juga menyatakan tidak ada kerugian negara di zamannya Adam Damiri. Kapasitas untuk direktur utama itu tanggung jawabnya ya periodenya Pak Adam gitu kan, sesuai jabatan. Pak Soni gitu. Nggak bisa mereka secara bersama-sama melakukan kerugian tuh nggak mungkin. Pak Adam adalah satu-satunya orang yang tidak terbukti ada aliran dana dari Asabri maupun dari manajemen investasi. Seorang Adam Damiri hanya ingin buktikan bahwa memang Bapak tidak pernah Rp1 pun Bapak menikmati uang dari Asabri. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Balik lagi kita ke spesial interview. Hari ini saya kedatangan tamu yang ini yang ketiga kalau tidak salah. Episode ketiga kita sama Mbak Linda Susanti. Iya. Sebelumnya kita bercerita tentang bagaimana Mbak ini merasa dimanipulasi, dimanfaatkan, dibohongi oleh oknum, bukan oknum lah, emang itu sekretaris Mahkamah Agung waktu itu ya. Iya. Iya, sampai uang berapa Mbak? 500 M? 50 miliar. 50 miliar Iya. melayang. Dibalikin totalnya cuma 5 M. 5 M. Itu. Lalu Tapi ternyata dijebak. ternyata dijebak juga. Iya. Akhirnya masuk ke pembicaraan kita yang kedua waktu itu adalah bagaimana kemudian gara-gara berhubungan nama sekretaris Mahkamah Agung itu, sekretarisnya Pak Hasbi Hasan, akhirnya Mbak masuk ke urusan sama pihak KPK. Iya, betul. Dan asetnya disita senilai 600 hampir 700 miliar. Iya, betul. Iya, dan sampai sekarang masih diproses. Masih diproses dan belum kembali. Lumasnya udah diajuin sama Bang Deo ya? Sudah. Sudah. Nah, dan semua itu peristiwa pertama, peristiwa kedua sama KPK itu terkait dengan perjuangan Mbak Linda untuk keadilan dan kebenaran buat Pak Adam Damiri yang terlibat dalam divonis dalam kasus Asabri. Korupsi Asabri. Nah, lalu proses di KPK itu masih berjalan untuk perjuangan mengembalikan aset itu, dan minggu lalu Mbak Linda harus menghadiri persidangan peninjauan kembali kasus korupsi Asabri itu ya. Betul. Oke, masih dalam konteks memperjuangkan keadilan untuk ayah angkat ya, Pak Adam. Pak Adam Damiri. Dan ternyata ini anak yang berbakti kalau saya bilang sih. Ternyata novum atau bukti baru yang diajukan itu ditemukan oleh Mbak Linda. Iya. Nah, Mbak, kita mau tahu dulu, kan katanya ada 8 novum yang diajukan. Apa aja itu, Mbak? Sebelumnya sih pertama kita sepakat dulu ya bahwa untuk korupsi itu, koruptor itu harus diberantas, tapi berantaslah kepada koruptor yang benar-benar koruptor. Jadi jangan berantas kepada yang memang pertama tidak terbukti ada kerugian negara, terus yang kedua tidak ada juga aliran dana dari perusahaan tersebut gitu. Jadi untuk koruptor sih saya lebih sepakat bahwa koruptor itu harus diberantas, tapi berantaslah kepada koruptor yang benar gitu. Koruptor yang memang benar-benar melakukan tindakan pidana korupsi. Ya, jadi dalam hal ini untuk Asabri ini saya menemukan novum itu sebanyak 8 novum. Sebuah perjalanan yang panjang ya, di mana sebelum menemukan novum ini pun saya membaca dari putusan tingkat pertama, putusan banding, terus putusan kasasi. Nah, di putusan tingkat pertama itu pertimbangannya bagus. Yang pertama, Adam Damiri juga melakukan prinsip kehati-hatian. Gitu. Di situ di pertimbangan sudah ada pernyataannya demikian. Terus yang kedua, Adam Damiri tidak terjun langsung dalam saham. Gitu. Nah, terus berikutnya juga ada pertimbangan yang menyatakan bahwa ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum juga menyatakan tidak ada kerugian negara di zamannya Adam Damiri. Dan bahkan ada dissenting opinion Mulyono. Nah, dari situlah
akhirnya aku coba untuk menarik benang merahnya ya, ini kenapa? Kenapa kok di tingkat pertama ini Bapak ini tidak ada kerugian negara, bahkan fakta-fakta persidangan juga saksi-saksi tidak ada yang memberatkan Bapak. Semua membuktikan bahwa tidak ada kerugian negara dan tidak ada kesepakatan yang katanya kan bersama-sama gitu, itu tidak ada. Bahkan di pertimbangan pun dinyatakan bahwa tidak terbukti adanya kesepakatan antara Adam Damiri dengan yang lainnya gitu. Nah, disitulah yang akhirnya coba tanya ke beberapa ahli gitu kan, coba komunikasi karena kan kita namanya perkara hukum nih dan Tipikor ini kan nggak bisa sembarangan kan. Versi kerugiannya itu seperti apa gitu, seperti apa. Nah, begitu setelah membaca keseluruhan ternyata Asabri ini kerugiannya ini berdasarkan saham dan reksadana. Gitu, berdasarkan saham dan reksadana. Nah, setelah itu coba mau mencari laporan keuangan. Akhirnya buatlah secara resmi kepada Asabri meminta untuk diterbitkannya atau minta salinan itu tentang laporan keuangan. Nah, ternyata itu tidak mudah. Di Asabri sendiri itu tidak bisa diberikan. Gitu. Dari Asabri coba datang ke Kementerian BUMN untuk juga sama kita minta salinan laporan keuangan tahunannya. Ternyata nggak susah dan sulit sekali. Nah, akhirnya ini memang sudah jalan Tuhan, ngobrol dengan orang Asabrinya sendiri, begitu berbicara dengan bagian yang memang tentang laporan keuangan ini. Bu, di Asabri punya tapi tahun 2011. Gitu. Jadi tahun yang lainnya kita nggak punya salinannya gitu. Ada ini satu-satunya ini yang Asabri punya tahun 2011. Akhirnya boleh deh coba saya pinjam dulu gitu kan. Nah, akhirnya dikasih. Nah, setelah dikasih dicoba dicari tentang laporan keuangan, akhirnya alhamdulillah dapat. Nah, tapi kan ini hanya 2011. Nah, akhirnya karena di kementerian juga tidak diberikan, katanya nggak boleh kalau untuk persidangan kan. Nah, akhirnya coba cari ke ruang kerjanya Bapak. Berangkatlah ke Garut dan di sana dibongkar sebongkar-bongkarnya, akhirnya ketemulah yang namanya Risalah RUPS. Gitu. Di situ coba dilihat laporan keuangannya. Setelah itu bukan hanya itu saja, akhirnya coba tanya lagi ke beberapa auditor. Pak, dengan adanya risalah ini ke semua auditor ya, maksudnya nggak cuma satu auditor, tapi bahkan lebih dari 5 auditor. Dengan adanya laporan keuangan ini, kira-kira bisa membaca nggak ini rugi atau enggak? Nah, begitu dibaca sama beberapa auditor, oh ini untung, ini untung, ini untung, ini untung. Nah, dari situlah, oh ini bisa nggak dibuat novum? Kalau ini sudah pernah diberikan pada saat di tingkat pertama, itu tidak bisa. Nah, begitu dicari, bukti-buktinya di tingkat pertama tidak ada. Jadi yang dibuktikan oleh kejaksaan itu adalah penjualan saham. Jadi gini, sama ininya risalah, tapi yang dicantumkan buktinya itu berbeda. Kayak contohnya gini, di Pancasila itu ada 5 Pancasila. Nah, jaksa membuktikan itu sila ke-1 di tingkat pertama. Begitu kami menemukan novum, akhirnya kami buktikan di sila ke-5. Jadi judulnya sama, risalah, tapi isinya yang berbeda. Gitu. Jadi dipastikan ini tidak pernah dilakukan untuk sebagai bukti. Kalaupun risalah ini, laporan keuangan ini dijadikan bukti pada waktu dulu, seharusnya kejaksaan tidak bisa mengatakan ini rugi di zamannya Adam Damiri ya. Gitu. Nah, makanya dari situ Pak minta tolong kepada orang auditor untuk bisa merumuskan. Ini berapa sih tahun 2011 nih untungnya berapa? Gitu, pendapatannya berapa? Dan ternyata bukan hanya itu, ada pendapatan juga mengenai saham dan reksadana. Nah, ini yang akhirnya yang justru dipersoalkan di proses hukum ini. Nah, justru yang dipersoalkan di soal yang Pak Adam Damiri ini. Nah, ketika dihitung ada pendapatan kenaikan tentang saham dan reksadana, coba lagi tanya ke auditor kan ini bagaimana? Katanya kan sahamnya merugi. Dan bukan hanya itu, saya coba tanya juga ke ahli saham dan pasar modal. Nah, coba dicek deh ininya, putusannya. Oh ya, di dalam putusan itu juga ada dissenting opinion yang kerugian keuangan negara Asabri kan di pemberitaan itu kan 22,7 triliun. Nah,
Di zamannya Pak Adam setelah diminta di dalam fakta persidangan, Pak Adam waktu itu minta kepada Pak Hakim coba hitung zaman saya berapa, zamannya Sony Pak berapa. Sony. Setelah dihitung itu 2,6 triliun. Nah, dari 2,6 triliun itu rinciannya adalah ada 14 saham. Nah, dari 14 sahamnya itu ternyata setelah investigasi lagi, dicek lagi, dari 14 saham ini juga ada kekeliruan. Bahwa dari 14 saham ini, yang 5 saham itu penempatannya di zamannya Sony, bukan di zamannya Bapak. Gitu. Karena tidak mungkin kan kalau di putusan itu secara bersama-sama Adam Damiri dan Sony Wijaya. Nah, ini sebetulnya tidak seperti itu karena kapasitas untuk direktur utama itu tanggung jawabnya ya periodenya Pak Adam gitu kan, sesuai jabatan. Pak Sony gitu. Nggak bisa mereka secara bersama-sama melakukan kerugian tuh nggak mungkin dan tidak pernah mungkin itu. Gitu. Nah, makanya di situ dari 2,6 kerugian di zamannya Pak Adam dicoba lagi ditelusuri. Oh, ternyata 2,6 ini 14 saham dan sahamnya ternyata dipertimbangkan lagi. Dari 14 saham, 5 saham itu punya Pak Sony, sisanya dari 14 itu kan berarti 9 saham nih sama Bapak. Nah, ternyata dicek lagi di dalam pertimbangan, di pertimbangan pun tidak ada saham-saham itu yang merugikan keuangan negara. Dari 9 saham itu. Nah, salah satunya ada saham yang suspend gitu kan, suspendnya itu di zamannya bukan di zamannya Pak Adam tapi di zamannya Sony Wijaya gitu. Jadi ada beberapa saham-saham juga yang hitungannya keliru. Nah, setelah bicara dengan para ahli, kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti, tidak boleh potensi gitu. Nah, disinilah punya keberanian untuk mengajukan ini adalah novum, ini adalah bukti baru gitu. Nah, Oke, jadi bukti pertama itu laporan keuangan. Iya, laporan keuangan 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 disebutnya novum PK 1 sampai 5. Terus novum PK 6 itu dalam bentuk mutasi rekening. Jadi mutasi rekening ini yang dijadikan dasar untuk uang pengganti. Nah, uang pengganti ini kan di putusan baik itu di tingkat pertama, putusan banding dan juga putusan kasasi menyatakan bahwa Adam Damiri itu memperkaya diri sendiri. Nah, konsep memperkaya diri sendiri adalah apabila dibuktikan kalau ada penerimaan secara nyata dan pasti, ada aliran dana dari Asabri maupun manajemen investasi, ada atau bukti ada cash atau apa. Nah, ini tidak ada sama sekali dan itu pun dibuktikan di pertimbangan. Hasan Asidik yang ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bukan ahli yang dihadirkan oleh Pak Adam. Ini ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pun menyatakan bahwa tidak terbukti ada aliran dana di zamannya Adam Damiri. Jadi tuduhan memperkaya diri itu sebenarnya gugur. Jadi ini apa? Ketika kita telusuri gitu kan, yang menjadi dasar UP-nya jaksa ini menghitung itu dari penerimaan pengembalian hutang piutang dan pengembalian modal saham Antam yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Asabri. Gitu. Dan ini juga penerimaan ini juga diterima oleh 2 orang, Harjani Prem Ramchan dan juga Sutedi Alwan Anis yang bukan tersangka. Jadi katanya ini terafiliasi dengan Beni Cokro, tapi kenapa nggak tersangka? Itu yang kami kenapa? 2 orang yang menerima itu tadi. Iya, jadi dua orang itu iya dan ini uang yang dihitung oleh jaksa adalah uang yang masuk kepada ibu gitu, kepada istrinya Pak Adam. Nah, ini yang keliru gitu. Jadi kan yang kita tahu nih uang pengganti adalah harus sebanyak-banyaknya dengan jumlah sesuai dengan dia terbukti korupsi dan menikmati hasil korupsi. Nah, ini tidak terbukti. Artinya Pak Adam adalah satu-satunya orang yang tidak terbukti ada aliran dana dari Asabri maupun dari manajemen investasi. Kalau yang lainnya kan ada. Jadi kayak yang lainnya tuh ada dari PT ini, PT ini, yang lainnya. Jadi 8 tersangka lainnya itu terbukti dari PT. PT-nya disebutkan PT-nya di dalam putusan. Nah, Bapak 17,9 dihitung dari pengembalian hutang dan pengembalian modal. Modal sahamnya pun bukan saham yang kerjasama dengan Asabri tapi sama Antam. Nah, ini yang kenapa jaksa seperti ini? Apakah karena tidak ada Apakah karena tidak ada lagi pidana yang dilakukan Bapak akhirnya dihitung dari pengembalian ini? Nah, inilah yang keliru gitu. Oke, jadi benar juga kalau yang
tadi ada ahli yang mengatakan, Prof. Hendri ya dari UGM yang mengatakan ada kekhilafan di situ. Iya. Karena ya hitung-hitungan tadi dirapel dari 2011 sampai 2019. Padahal di masa itu ada 2 direktur utama. Pak Iya. Adam dari 2009 sampai 2016, Pak Sony dari 2016 sampai 2019. Tapi 2019. seolah-olah apa yang dianggap merugikan negara di sepanjang 8 tahun itu ditanggung bersama. Nah itu, Padahal kan nah makanya kewenangan dan dari tanggung jawabnya berbeda nah itu sesuai dia. masa jabatan. Nah dari novum ini pun melahirkan khilafan. Jadi novum yang kita temukan ini melahirkan khilafan, di mana kami sebut khilafan itu adalah khilafan hakim dalam menyatukan kerugian keuangan negara, jadi dalam menyatukan kerugian keuangan negara antara periodenya Pak Adam Damiri dan periodenya Pak Sony Wijaya. Karena nggak mungkin mereka bersama-sama melakukan kerugian masa negara jabatan dengan berbeda. Iya, karena berbeda gitu. Oke. Jadi itulah yang kita buktikan. Makanya begitu kita menemukan novum ini, ya saya pribadi karena memang itu sangat sulit ya ditemukan, diam-diam dulu. Jadi begitu pas sidang semua kaget sih, semua kaget, loh emang tidak merugikan gitu kan. Jadi semua bahkan ada beberapa yang telepon, ini benar nggak? Bahkan jaksa pun sendiri, oh ini sudah dibuktikan, kita pastikan itu tidak ada. Karena itu tadi, jadi Karena judulnya sama gitu kan, risalah, tapi yang dia buktikan itu adalah jaksa yang buktikannya hanya pembelian sahamnya. Gitu, pengeluaran sahamnya, bukan tentang laporan keuangannya gitu. Oke, nah dan ada informasi yang mengatakan bahwa saat sekarang saham itu justru menguntungkan. Nah, ini ada lagi novum yang ke-7. Nah, novum yang ke-7, jadi dari 9 saham yang tadi sudah dihitung dari 2,6 itu kan 9 sahamnya itu ternyata 8 saham ini tidak jelas dan sebetulnya tidak rugi gitu di dalam pertimbangan. Nah, ada satu saham namanya Bitek. Nah, saham Bitek ini ternyata memang jalan Tuhan juga, itu menunjukkan ada berita yang mengatakan bahwa saham portofolionya Asabri itu untung sampai dengan belasan triliun. Nah, itu dijadikan juga novum. Nah, selain itu di novum yang ke-8 untuk memperkuat novum yang ke-7 ya kan, kita buka novum ke-8 ini adalah aplikasi Stockbit. Jadi aplikasi Stockbit ini yang sudah diawasi OJK dan tentang analis saham dan reksadana. Jadi siapapun masyarakat yang mau membuka itu bisa lihat. Bahkan di situ akan ketahuan, oh ini sahamnya masih milik Asabri, oh sahamnya ini masih bergeraknya masih bagus gitu kan, oh sahamnya ini untung gitu. Bahkan di situ aku juga menemukan kan masih dalam jual beli, bukan hanya Asabri tapi Jampitsus pun jual beli gitu, ada di situ. Oke, jadi dan memang agak rumit juga kalau menghitung kerugian karena namanya saham seperti kata Prof. Hendri waktu itu, jangankan hitungan hari, minggu, bulan, tahun, saham dalam hitungan detik itu naik turun. Jadi kalau putusan itu diambil berdasarkan untung ruginya saham, itu memang benar yang Mbak bilang, itu ada kekhilafan dalam keputusan itu. Iya, jadi kalau Asabri ini bicara kerugiannya tentang saham ya, saham itu kan setiap harinya tuh tidak mungkin untung terus ya, pasti saham itu ada turun naik gitu kan. Nah, kalau kita bicara mengenai laporan keuangannya yang emang laporan keuangannya itu setiap tahun, dan setiap tahun itu pun bukan perhitungan sendiri si direktur utama, tapi berdasarkan audit dari kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh BPK gitu. Jadi dia nggak menghitung direktur utama tuh nggak menghitung sendiri. Itu sudah disahkan oleh kantor akuntan publiknya BPK gitu, dan sudah disahkan diterima oleh Kementerian BUMN. Bahkan di dalam risalah itu juga negara sudah menerima keuntungan. Nah, Asabri ini kan setiap kali memberikan dividen itu melalui Menteri BUMN. Jadi ke Kementerian BUMN dia setor, Kementerian BUMN dia menyetor ke Kementerian Keuangan. Gitu, seperti itu ke kas negara. Nah, ini yang keliru gitu. Jadi setelah ditelusuri, Asabri ini juga penyidikan dimulai itu tanggal 1 Februari 2021. Artinya Pak Adam Damiri ini juga pensiun ya, diberhentikan dengan hormat waktu itu, dengan hormat tanpa ada kesalahan, tanpa ada kerugian. Itu tanggal 28 Maret 2016. Nah, artinya
kenapa kalau memang ada kerugian seharusnya sudah dari 2016 atau sebelum 2016 kan sudah ada penyidikan di situ. Nah, penyidikan ini itu tanggal 1 Februari 2021. Memang ini patut diduga ya. Akhirnya saya pribadi bukan hanya karena anak angkatnya Pak Adam, tapi lebih kepada kami ini adalah warga negara Indonesia yang ingin menegakkan kebenaran, yang ingin menegakkan keadilan. Di sini ada satu manusia yang sudah menerima putusan, yang menghormati putusan, sudah mendekam di jeruji besi selama 5 tahun. Walaupun Pak Adam sendiri pasrah, keluarganya pasrah, tapi saya sebagai warga negara Indonesia tidak mau berdiam diri. Jadi ini harus dibuktikan gitu. Ini harus masyarakat harus tahu bahwa Pak Adam Damiri bukan koruptor. Itu. Jadi masyarakat harus tahu kenapa? Karena kalau memang Pak Adam koruptor, saya pribadi pun tidak pernah mau ingin membantu Pak Adam. Tapi dengan fakta-fakta yang ada, dengan fakta persidangan juga tidak ada pembuktian bahwa Pak Adam itu merugikan keuangan negara. Bahkan yang katanya bersepakat bersama-sama di pertimbangan pun menyatakan tidak terbukti Adam Damiri bersepakat dengan terdakwa yang lainnya. Itu ada tertera di dalam pertimbangan. Oke. Itu sih. Nah, jadi di pengadilan pertama sampai tingkat kasasi itu bukti-bukti ini tidak disertakan atau karena memang fokus mereka ke reksadana Jadi dan saham? gini, fokusnya mereka itu lebih kepada saham dan reksadananya. Jadi saham dan reksadananya kalau memang betul kalau dihitung dari hanya sahamnya aja dan reksadananya aja memang ada seolah-olah ada kerugian. Tapi jangan salah, laporan keuangan itu tiap tahun. Karena sesuai dengan undang-undang pun laporan keuangan itu harus tiap tahun. Misalkan contohnya gini, bulan ini bulan Februari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 ternyata saham ini rugi. Tapi ternyata tanggal 6 sampai dengan tanggal 30 saham ini untung. Dalam sebulan ini gitu kan kerugian itu dialami hanya beberapa hari. Hari berikutnya untung. Nah, begitu dihitung per bulan dan juga per tahun ternyata untung. Gitu. Jadi nggak mungkin, maksudnya laporan keuangan ini juga nyata dan pasti. Karena sudah melalui auditor gitu kan. Yang mengaudit pun perwakilan dari BPK. Itu. Jadi jangan kalau memang sahamnya rugi, kalau memang saham reksadananya rugi, tapi kan bukan berarti laporan keuangan selama 1 tahunnya pun itu rugi gitu. Bahkan di RUPS itu kan nggak sembarangan, bukan itu RUPS itu dibuat bukan hanya berdasarkan Pak Adam Damiri aja, tapi semua korporasi termasuk Kementerian BUMN itu sudah mengetahui tentang laporan keuangan itu gitu. Oke. Dan kalaupun mereka penyidikannya fokusnya di saham dan reksadana, toh juga ada kekeliruan. Yang tadinya 15 kemudian ternyata cuma 9. Itu pun dari 9 ada satu yang diduga berpotensi bermasalah gitu. Iya, jadi kerugian itu tadi kan setelah saya pribadi juga bicara kepada semua ahli, kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti, bukan potensi. Kalau saham ini kan potensi. Asabri ataupun mau perusahaan yang lainnya, jika keuangannya itu dilakukan adanya penempatan saham, semuanya pasti potensi rugi, potensi untung. Sama halnya ketika saya menemukan aplikasi Stockbit, ya kan, ada Jampitsus menjual dan membeli, itu pun sama, Jampitsus melakukan potensi rugi dan potensi untung, gitu. Dan itu lumrah sebetulnya, gitu. Kecuali seorang direktur utama ini juga menikmati, ya kan? Ada bukti, misalkan, ada aliran dana nih dari manajemen investasi gitu. Itu kecuali itu ya, itu artinya ada niat jahat. Ini bagaimana niat jahat? Bagaimana ada mens reanya Pak Adam Damiri? Sedangkan Pak Adam Damiri sendiri adalah satu-satunya orang yang tidak terbukti ada aliran dana dari Asabri maupun manajemen investasi. Gitu. Dan di sistem administrasi itu kan ada delegasi sebenarnya dari direktur utama ke direktur investasi kan. Nah, jadi gini, Asabri ini kan Pak Adam ini kan menjabat sebagai direktur Asabri itu dari 2009. 2009 itu sampai dengan 2011 itu belum ada penempatan saham. Nah, penempatan saham ini berdasarkan perintah, bukan seorang Adam Damiri selaku direktur utama itu penempatan saham, bukan. Ketika Asabri ini diperbolehkan untuk ataupun diperintah untuk melakukan penempatan saham,
Pak Adam sendiri udah bilang bahwa saya ini adalah seorang prajurit. Saya tidak mengerti tentang saham yang akhirnya didelegasikan. Adanya pendelegasian kepada direktur investasi yang artinya tanggung jawab dan wewenangnya sudah beralih kepada penerima delegasi, dan itu pun tidak dilihat, malah kebalik. Jadi hukuman yang lebih besar itu adalah ke direktur utama, malah direktur investasi hukumannya lebih rendah. Ini yang kami sebagai rakyat Indonesia pun gitu kan, kok seperti ini hukum di Indonesia, bagaimana gitu kalau tidak diterapkan yang baiknya gitu. Ini jangan seperti ini gitu, karena ada satu manusia yang memang tidak merugikan keuangan negara tapi seolah-olah merugikan keuangan negara. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, seorang Pak Adam Damiri ketika melihat ada kerugian keuangan Asabri adalah mega korupsi di Indonesia. Wajah yang dilihat itu adalah wajah Adam Damiri. Itu Bapak tuh tolonglah gitu, bantu anakku, bantu Bapak. Bapak ini tidak pernah merugikan keuangan negara. Wajah di mana-mana gitu kan, di media sosial, di YouTube semua Asabri itu wajahnya wajah Pak Adam. Terus Timah wajahnya kan ada gitu kan. Nah begitu Asabri wajahnya wajah Pak Adam. Kami sebagai anak hanya bilang gini, Pak, Bapak ini orang yang paling dikenal sama masyarakat. Jadi Bapak harus sabar. Aku hanya bilang gitu. Dan Pak Adam, walaupun sekarang usianya kan sudah 77 tahun ya, tahun ini 77 tahun, tapi beliau juga gini, berpesan bahwa Bapak nih usia sudah 77 tahun, kalau kami bersurat kepada Presiden mungkin bisa di ACC gitu kan untuk mendapatkan abolisi karena lanjut usia kan. Tapi Bapak bilang gini, Bapak ingin sebelum menutup mata, Bapak tuh ingin orang-orang tuh tidak mencap Bapak koruptor karena Bapak tidak pernah merugikan keuangan negara. Bapak ingin pada saat Bapak menutup mata, Bapak bukan koruptor. Itu yang kami perjuangkan sebagai anak ya, gitu, untuk Pak Adam. Gitu. Oke, jadi kalau saya lihat berarti beliau diduga mengalami ketidakadilan baik secara hukum maupun secara publikasi gitu ya Mbak? Iya, jadi secara hukum ya diduga ya patut diduga memang Bapak diseret-seret dan dikorbankan untuk menutupi apa kita nggak tahu gitu. Yang pasti Pak Adam Damiri itu dikorbankan. Tapi kita nggak ke situ juga. Kita adalah pembuktiannya. Bahwa ada laporan keuangan ini di sini dalam bentuk novum PK1 PK5 di sini sudah ditandai juga. Nah, di sini adanya apa? Pendapatan, adanya investasi dan lain-lain. Ternyata untung. Bukan rugi gitu. Jadi untung dan bukan rugi. Itu dibuktikan dengan saya nggak tahu kalau penghargaan itu dulu diberi aja gitu. Karena di masa Pak Adam menjabat sebagai direktur utama di Asabri itu saya lihat ini kok penghargaannya banyak sekali. Dan itu di penghargaan keuangan dan investasi. Iya betul. Jadi gini, pada saat Pak Adam menjabat sebagai direktur utama Asabri, penghargaan dari BUMN itu banyak sekali. Jadi apa fungsinya, apa gunanya ketika menjabat punya prestasi seabrek-abrek, tapi setelah 5 tahun kemudian dikatakan merugi, gitu kan? Ini kan penyidikan itu kan dimulai 1 Februari 2021. Di zaman Pak Adam itu sudah pensiun, gitu kan? Ini yang tidak adil gitu. Tragisnya lagi Pak Adam terkesan seolah-olah harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Pak Soni, direktur setelahnya. Karena kan penyidikan dari 2011 sampai 2019 dan di kerugiannya pun seperti di rapel 22,7 itu kan kayak rapel. Iya, kan? Jadi 22,7 tuh kayak rapel dan kayak seolah-olah bersama-sama. Padahal tidak ada. Tidak mungkin adanya satu perseroan itu 2 direktur utama. Mereka tuh mempunyai tanggung jawab masing-masing di tahun yang periode yang mereka emban gitu kan. Atau kadang jarang lah ada kesepakatan antara direktur baru dan mantan direktur untuk melakukan. Nah itu gitu. Jadi kan lucu gitu kan ini. Bahkan Pak Adam juga hanya mengetahui Pak Beni Cokro ya. Dan Beni Cokro pun di dalam fakta persidangan, di dalam kesaksiannya mengatakan saya tidak pernah melakukan ataupun memberikan suatu apapun kepada Adam Damiri. Itu tertera di dalam pertimbangan. Dan tertera di dalam pertimbangan saya tidak pernah bersepakat itu.
Nah, tapi itu diabaikan. Ini yang keliru. Jadi kalau kami kan tidak boleh ya mengomentari sebuah putusan. Ya, Tapi kami hanya mengutip dari kehilapan-kehilapan dan kekeliruan ya, yang dan itu nyata. Gitu. ada di persidangan masalahnya, Ya, bukan asumsi kita kan. bukan di Itu hal fakta yang kita persidangan. temukan di persidangan. Nah, di fakta persidangan justru bagus tidak ada satu saksi pun yang memberatkan Pak Adam Damiri. Gitu. Tapi vonis 20 tahun. Tapi vonisnya 20 tahun. Jadi pertimbangannya bagus, tapi ujung-ujungnya melawan hukum secara bersama-sama, vonis 20 tahun. Bahkan di putusan kasasi kan naik 1 nih. Nah, Ya, kita juga sebetulnya tidak boleh mengomentari mengenai putusan karena itu menjadi mutlaknya ya. hakim kan. Tapi di situ ada kehilapan hakim di mana hakim mengatakan di dalam putusan itu bahwa Pak Adam Damiri tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum. Padahal fakta hukum kalau mau dilihat dari pertimbangan itu secara jelas dan gamblang bahwa Pak Adam Damiri sudah melakukan prinsip kehati-hatian. Pak Adam Damiri tidak terjun langsung dalam melakukan investasi saham. Pak Adam Damiri juga tidak terbukti melakukan adanya kerugian keuangan negara. Sudah menjalankan Ya, prinsip kehati-hatian sudah menjalankan prinsip lewat kehati-hatian. GCG tadi itu ya. Ya, Good GCG. Corporate Government. Yes, betul. Ya. Oke, lalu ya ini ngeri-ngeri. Dan kemarin kita sudah bicara banyak dalam proses mencari keadilan itu. Mbak Linda sendiri justru akhirnya terjebak dalam persoalan yang sama sekali Mbak juga tidak ada sebenarnya. Jadi gitu. ya memang beginilah kalau kita mencari keadilan, kalau kita mencari kebenaran bukan hanya seorang Linda aja yang seperti ini. Ternyata jegalan demi jegalan itu banyak. Bahkan kita mau adanya kemarin sempat Bang Olip juga tahu bahwa ada seseorang yang hampir membunuh gitu kan, hampir tusuk, dan itu alhamdulillah karena jalan Allah juga kita berjuang ini bukan karena pembelaan sebuah kesalahan, tapi lebih kepada perjuangan kami adalah sesuai dengan fakta-fakta, perjuangan kami adalah sesuai dengan tidak adanya kerugian keuangan negara, dan perjuangan kami ini sesuai dengan hati nurani. Dan kami tetap berharap kepada jaksa penuntut umum, walaupun jaksa penuntut umum adalah orang, ya kan, aparat penegak hukum yang selalu menyalahkan si terdakwa ataupun tersangka gitu kan. Ya, tapi cobalah mempunyai hati nurani. Gitu kan, ketika tidak ada kerugian keuangan negara, janganlah memenjarakan orang. Bagaimana Pak Adam tidak menghormati putusan hakim? Pak Adam sudah 5 tahun di dalam jeruji besi. 5 tahun tuh perjalanan yang tidak mudah di usianya Pak Adam yang harusnya sudah di dalam di rumah, yang seharusnya ini, kecuali seorang Adam Damiri terbukti ya secara fakta memang merugikan keuangan negara dan secara fakta memang ada mens rea. Ini bagaimana ada mens rea sedangkan Pak Adam sendiri sudah melakukan prinsip kehati-hatian, dan itu tidak ada bukti juga bahwa adanya kesepakatan karena di dalam pertimbangan pun menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan antara Adam Damiri dan yang lainnya itu. Tadi Mbak sempat sebut sebenarnya kita bisa saja mengirimkan surat ke Pak Presiden Prabowo untuk meminta abolisi. Kenapa? Itu kan jalan singkat sebenarnya. Iya. Kenapa gak memilih jalan yang singkat itu? Sorry, mengingat umur Bapak juga udah 77 ya. Iya. 77, tapi memilih jalur yang begitu panjang dan sangat ruwet ini. Iya. Jadi gini, seorang Adam Damiri ini juga pastinya mengenal Pak Prabowo karena pernah sama-sama perang bersama ya di Timur-Timur gitu. Jadi Pak Prabowo adalah adik litingnya Pak Adam Damiri. Tidak mungkin Pak Prabowo juga tidak mengetahui Pak Adam gitu kan. Namun dalam hal ini kami tidak melakukan bersurat kepada Presiden karena kami ingin membuktikan bahwa Pak Adam Damiri bukan koruptor. Pak Adam Damiri tidak pernah merugikan keuangan negara. Pak Adam Damiri tidak terbukti adanya aliran dana dari Asabri dan juga tidak pernah terbukti adanya aliran dana dari manajemen investasi. Kalau kerugian Asabri ini karena saham dan reksadana, tentunya ada undang-undang OJK gitu kan. Ini yang hilap gitu. Undang-undang OJK itu ketika sebuah perusahaan itu melakukan investasi saham, seharusnya yang bertanggung jawab adalah manajemen investasi. Direktur investasi. Iya,
direktur investasi, bukan direktur utama, itu. Oke, jadi nama baik dan kredibilitas jauh lebih penting daripada sekedar pengampunan karena pertimbangan usia dan Iya. lain-lain. Jadi Nah Pak Adam mhm, pingin kalau memang harus menutup mata dengan catatan yang bersih. iya Karena saya baca profilnya beliau kemarin, orang ini punya bintang jasa yang sangat banyak. Karena antara lain dia ikut operasi Seroja itu, pembebasan Timur Timur itu dari operasi Seroja 1 sampai 5 bahkan sampai proses pemilu untuk penentuan pendapat itu. iya Antara masuk ke Indonesia atau membebaskan diri. Itu iya. Pak Adam ada di situ dan dia dapat penghargaan bintang ini penghargaan banyak sekali Iya. dari situ. Dan yang pasti seorang Adam Damiri ini juga gitu kan, untuk, melakukan upaya ya, upaya perjuangan ini juga tidak ingin, Bapak tuh, "Tolonglah Nak, bantu Bapak karena Bapak sudah berprestasi." Bukan seperti Bukan itu. itu. "Tolonglah Ya, Nak, karena Bapak ini adalah, usianya sudah lanjut usia." Bukan. Tapi Bapak seorang Adam Damiri hanya ingin buktikan bahwa memang Bapak tidak pernah Rp1 pun Bapak menikmati uang dari Asabri. Bahkan sampai dengan saat ini sepanjang Pak Adam Damiri itu juga tersandung mengenai Asabri, Pak Adam Damiri sudah tidak diberikan gaji. Gaji pensiunnya hilang, padahal tentara yang lain, TNI yang lain ketika ada permasalahan gajinya nggak ditahan. Ini Pak Adam Damiri sudah 5 tahun, gajinya pun tidak diberikan. Gitu. Jadi kata dari pihak Asabri, ini harus ACC dari Menhan. Nah ini yang akhirnya, kok kenapa seperti ini gitu. Pak Adam ini bukan seseorang yang memang penjahat dan tidak pernah terbukti juga di dalam fakta persidangan. Kok gaji pensiunnya pun ditahan gitu. Ini yang akhirnya sebagai anak dan juga sebagai rakyat Indonesia merasa, kok seperti ini sih negara Indonesia gitu. Kok begini hukumnya gitu. Yang akhirnya walau bagaimanapun, walau ada jegalan apapun, kami tetap berjuang untuk Pak Adam Damiri, itu sih. oke. Nama baik lagi tadi, nama Iya, baik dan integritas, kredibilitas Pak itu Adam penting. Damir itu jauh lebih penting dari yang Betul. lain-lain. Iya. Oke, Mbak, ini proses PK masih berapa kali sidang ya? Nah, jadi hari Senin besok itu ada pendapat dari jaksa. Oke, Gitu. Nanti setelah pendapat jaksa, setelah berita acara dan kesimpulan dari lawyer itu ada putusan. Nah, putusan PK itu pun yang memutus bukan hakim majelis, yang kemarin sidang, tapi yang memutus adalah Mahkamah Agung. Ya kami berharap Mahkamah Agung sih bisa membaca ya, bisa membaca dengan teliti, bahkan bisa melihat pertimbangan-pertimbangan dengan yang ada jeli. mencermati, meneliti dengan jeli. Bahkan kami taruh juga di memori PK, itu tentang usia itu beradanya di terakhir. Karena yang kami kedepankan adalah bukti-bukti bahwa Pak Adam ini tidak merugikan keuangan negara, gitu. Oke, terima kasih Mbak. Sebelum kita tutup, saya minta Mbak sampaikan semacam kesimpulan atau refleksi karena kasus ini penting banget buat pelajaran untuk semua orang ya. Untuk warga biasa, untuk pejabat, untuk para penegak hukum. Dengan bukti-bukti novum baru yang Mbak temukan, banyak dugaan kejanggalan, kekhilafan dalam keputusan dan Mhm. proses hukum yang sudah berjalan. Mbak sebagai warga negara, apa yang Mbak mau sampaikan ke Ya. pemirsa dan siapa aja? Oke baik, prinsipnya kami sebagai warga negara Indonesia sepakat ya untuk memberantas koruptor, tapi berantaslah kepada koruptor yang benar. Dan untuk penguasa ya, pemangku jabatan, sebaik-baiknya lah untuk berlaku adil kepada satu manusia yang, benar-benar tidak melakukan kesalahan. Satu manusia itu juga sudah menerima dijeruji besi selama 5 tahun dan satu manusia itu adalah Adam Damiri. Oke, Semoga mendapat pertolongan dari Allah, ridho dan juga dari pemangku, jabatan di MA maupun di kejaksaan mempunyai hati nurani, oke. gitu. Terima kasih Mbak. Pemirsa, pengadilan proses hukum itu bukan soal persepsi dan lain-lain, tapi soal fakta dan kenyataan yang presisi, kata Profesor Henry. Gitu. Ada gium dalam hukum yang mengatakan lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Semoga Pak Adam Damiri dari proses
atau cerita Mbak Linda dari wawancara saya juga dengan Prof. Henry sebelumnya. Mudah-mudahan memang benar bahwa Pak Adam adalah satu orang yang tidak bersalah. Jadi kita menunggu hasil keputusan dari sidang PK kasus Asabri yang melibatkan Pak Adam. Semoga harapan Mbak Linda yang sudah berjuang gigih dari sampai dimanfaatkan, dimanipulasi oleh oknum sekretaris Mahkamah Agung waktu itu, lalu akhirnya terjebak ke dalam urusan dengan KPK yang sebenarnya nggak ada urusannya sama sekali. Itu hartanya disita sampai 600 bahkan mendekati 700 miliar. Semoga semua perjuangan Mbak berakhir dengan sesuai yang diharapkan. Amin. Terima kasih Mbak atas ceritanya. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.